gagal paham, komunikasi yang terabaikan dalam organisasi kampus. Pengertian. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antar anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam komunikasi ini bisa berbentuk, yang pertama ada lisan, berupa meeting dan briefing. Yang kedua ada tertulis, berupa email, laporan, dan memo. Nah, yang terakhir ada nonverbal, berupa gestur dan ekspresi. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, mengkoordinasikan aktivitas antar anggota atau divisi. Yang kedua, membangun hubungan kerja yang positif dan produktif. Yang ketiga, menyampaikan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang keempat, menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi dan partisipasi anggota. Jenis-jenis komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal, yaitu ada dari atas ke bawah, arahan dari pimpinan ke anggota. Lalu dari bawah ke atas, itu laporan atau feedback dari anggota ke pimpinan. Untuk poin kedua, itu ada komunikasi horizontal, antara anggota setara, misalnya antar divisi atau tim kerja. Lalu yang terakhir, komunikasi diagonal yang melibatkan lintas unit kerja yang berbeda tingkatan atau fungsi. Hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada noise atau gangguan, yang dimana gangguan di sini informasi tidak sampai dengan jelas. Yang kedua ada distorsi pesan, atau yang disebut pesan berubah saat diteruskan. Yang ketiga ada perbedaan persepsi. Setiap individu memahami informasi dengan cara berbeda. Yang keempat ada emosi, seperti marah, stres, tekanan bisa mempengaruhi proses menerima dan menyampaikan pesan. Yang kelima, kurangnya keterbukaan. Tidak semua informasi dibagikan dengan jujur. Definisi. Gagal paham komunikasi terjadi ketika pesan yang disampaikan tidak diterima atau tidak dimengerti sebagaimana mestinya oleh penerima, sehingga menyebabkan kesalahan persepsi, konflik, atau tindakan yang tidak sesuai. Dalam konteks organisasi kampus, ini bisa muncul akibat perbedaan interpretasi antar anggota, pesan yang tidak jelas atau tidak lengkap, pengabaian komunikasi informal, serta hierarki organisasi yang kaku. Oke, selanjutnya, beberapa penyebab umum miskomunikasi dalam organisasi. Yang pertama, kurangnya kejelasan pesan. Informasi diberikan ataupun disampaikan dengan bahasa yang terlalu rumit, tidak lengkap, ataupun ambigu. Yang kedua, asumsi tanpa verifikasi. Mengira orang lain sudah memahami maksud kita tanpa memastikan kebenarannya. Yang ketiga, minimnya umpan balik. Tidak adanya konfirmasi ataupun klarifikasi dari penerima pesan menyebabkan salah tafsir. Yang keempat, faktor ego dan status. Rasa segan ataupun gengsi, terutama dalam hubungan senior dan junior, menghambat komunikasi terbuka antara mereka. Yang kelima, gangguan media komunikasi. Informasi penting sering hilang di tengah percakapan grup yang penuh dengan pesan yang tidak relevan ataupun tidak sejalan apa yang dibahas sebelumnya. Yang keenam ataupun yang terakhir, perbedaan latar belakang. Variasi dalam budaya, pengalaman, ataupun gaya komunikasi bisa memicukan kesalahpahaman antara anggota.
Oke, kita lanjut ke dampak dalam organisasi kampus. Yang pertama ada konflik internal, yaitu salah paham antar divisi atau anggota. Yang kedua, kinerja menurun, yaitu tugas tidak dilaksanakan sesuai harapan. Lalu yang ketiga, kehilangan motivasi, yaitu anggota merasa tidak dihargai atau bingung dengan arah organisasi. Lalu yang keempat, citra organisasi buruk, yaitu proyek tidak berjalan baik, menyebabkan penilaian negatif dari pihak luar. Cara mengatasi: 1. Gunakan komunikasi yang terstruktur, misalnya dengan minutes of meeting setelah rapat. Kedua, perjelas tugas dan ekspektasi. Pastikan semua pihak memahami peran masing-masing. Yang ketiga, aktif minta feedback. Tanyakan apakah ada yang belum dipahami. Yang keempat, pilih media komunikasi yang tepat. Untuk hal penting, gunakan pengumuman resmi atau briefing langsung. Yang terakhir, bangun budaya bertanya. Dorong anggota untuk bertanya daripada diam. Komunikasi merupakan elemen kunci dalam menjalankan organisasi. Tanpa komunikasi yang baik, tujuan bersama tidak akan tercapai dan arahan tidak bisa disampaikan dengan jelas. Organisasi membutuhkan komunikasi dua arah, baik secara offline maupun online, di mana pemimpin tidak hanya memberi arahan tetapi juga menerima masukan. Untuk menghindari kesalahan dalam penyampaian informasi, penting menjaga komunikasi tetap terbuka dan aktif agar tidak terjadi miskomunikasi, terutama di dunia kerja. Komunikasi juga memungkinkan permasalahan dapat tersampaikan dan diselesaikan dengan baik. Teknologi memiliki peran besar dalam mempermudah komunikasi di era modern. Namun, penggunaan teknologi harus bijak karena dapat menimbulkan masalah, seperti cyberbullying. Oleh karena itu, media komunikasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menyampaikan informasi, baik hal kecil maupun besar. Meski komunikasi tidak selalu dilakukan secara tatap muka, terutama dalam konteks pendidikan, kemampuan menyikapi komentar negatif juga menjadi cerminan kedewasaan dalam berkomunikasi. Akhirnya, efektivitas komunikasi tergantung pada bagaimana individu mengelolanya secara bijak dan bertanggung jawab. Pengertian komunikasi menurut wawancara ini adalah proses dua arah untuk menyampaikan dan menerima informasi secara etis dalam suatu organisasi. Pentingnya komunikasi dalam organisasi adalah untuk menyatukan tujuan, mencegah miskomunikasi, menyelesaikan masalah, serta menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan produktif, baik secara langsung maupun melalui teknologi. Yuk kita biasakan saling terbuka dan berkomunikasi secara jujur di organisasi, supaya semua bisa bekerja sama dengan nyaman, dan tujuan kita bisa tercapai bersama. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Semoga bisa menambah wawasan kamu tentang pentingnya komunikasi dalam organisasi. Tetap semangat, belajar, dan berkembang.